Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tutorial tentang cara mengoperasikan aplikasi Welcome untuk membuat gambar setting bordir pada logo. Saksikan tutorialnya secara lengkap. Kalau pertama-tama saya jelaskan dulu, kan mungkin sudah paham juga ya. Jadi gambar apapun akan bisa di-embro ya dengan menggunakan si software ini. Nah, cara pakainya gitu, kita klik ini, buka dulu. Di sini ada gambar apa gitu, entahnya dari JPEG gitu, dari foto. Misalkan saya mau bikin logo yang tadi ya. Sebenarnya kan harusnya kita kan open file, cuman terlalu lama, saya kasih yang simple aja. Pindah, drop. Ya, drop aja. Ya. Nanti kalau untuk center tengahnya tekan 0 aja, 0, menjadi langsung centering kan di tengah nih posisinya. Nah, sebelum kita ngedesain, kita tentukan dulu berapa sih hasil realnya, jadinya beberapa. Biasanya kan ya ukuran inilah 7 sampai 8 itu paling besar logo itu ya. Nah, ini 67 gitu. 6 cm,7 cukup ya. Kalau besar kecil sama, tinggal scroll aja. Nah, belum ngebordir itu kita tentukan dulu nih. Biasanya kalau mau hasilnya bagus, pengerjaannya gampang, modalnya sedikit ya. Nah, kita tentukan dulu, ini yang dominan ini kan warna biru. Nah, birunya jangan kasih benang. Jadi birunya kita cari kain yang khusus untuk bordir. Hemat ya. Jadi kainnya nanti nggak kita benangin, yang dibenangin ini hanya tulisan ya. Selain yang biru ya. Nah, untuk bikin misalkan, kain yang khusus bordir itu namanya apa? Sakura. Kain sakura. Sakura bordir. Nah, nanti kita tentukan dulu. Kalau sebenarnya sih kita bebas mau yang mana dulu, cuman nanti kan nyusunnya agak terlalu lama gitu kan kalau kita bikinnya terlalu acak. Nanti kita ngebordir itu bagian tengahnya dulu misalkan. Nah, berarti bagian ini kan. Nah, ini toolsnya yang akan kita pakai. Untuk ngedesain itu ada dua, ini satu nih. Kita buka dulu. Nah, yang ini. Nah, kalau yang ini itu nanti ikutin bentuk, ikutin garis. Nah, kalau yang ini itu modelnya itu star and, jadi kiri kanan kiri kanan kiri kanan gitu, ikutin bentuk. Kalau untuk garis ini lebih mudah, pakai yang ini sekali jalan. Nah, pakai yang ini, input C. Kita tinggal ikutin bentuk tapi di tengah. Nah, di mouse itu klik kiri, ini kiri ya. Kiri itu kotak, kalau mau huruf atau lengkungan itu kanan kliknya. Nah, ini kan lengkungannya, klik kanan. Terakhir kiri lagi, enter. Nah, ini kan masih di mode untuk editing. Jadi kalau untuk realnya nih, hasilnya kita buang dulu kursornya ke select. Ini untuk true view tuh, nih hasilnya. Nah, ini kan terlalu besar. Ini terlalu besar. Rubahnya di sini object properties, gambar tangan. Ingetin gambar tangan ya, ini edit tangan sama color object ini akan sering kita pakai untuk ngecilin areanya. Object properties, kolom itu untuk ngecilin ketebalannya. Ini bisa diketik. Kalau misalkan saya udah tahu ini cukup cuman 1 mili, berarti tinggal langsung ketik angka 1. Tapi kalau misalkan kita masih cari, digeret aja kayak gini. Tuh. Otomatis berubah. Iya. Sampai sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini kan 1. Jadi kedepannya saya, kalau ukuran segini berarti 1, tinggal ketik aja jadi lebih cepat. Nah, terus kita mau lanjut ke sini. Ini kan ketutup nih. Ketutup, kita tekan S. Tuh, jadi tinggal garis aja. Untuk kembali tekan T yang tadi. Tuh, T ya. T 2 kali itu dia masih ada benangnya. Kalau S itu cuman garis tengah. Jadi kalau mau edit lagi, lanjut, panggil lagi toolsnya. Nah, kalau ini kan masih
dipegang ya, toolnya masih di sini. Kalau kita langsung bikin, nah nanti yang pertama itu akan hilang. Jadi yang dibaca itu step kedua. Jadi ini dibuang dulu, buang dulu ke luar, di luar aja. Nah hilang kan, sudah nggak diblok. Baru kita panggil tools yang baru. Kiri berarti nggak apa-apa harus. Kiri, kalau lengkungan kiri semua. Kiri lengkung. Enter 1, 2. Cek. Nah sekarang kita kan udah tahu ini besarnya seberapa. Masuk sini di bawah aja. Jadi 1, enter ya, langsung jadi ya. Nah terus kalau misalkan ini kan bentuknya ini kurang bagus nih, kurang bagus, nah kita bisa tekan S, tekan S untuk buka ininya ya, biar garis doang, kemudian tekan H ya, H ini. Nah nanti kan ini kan kelihatan, kita revisi ya. Kita revisi ya, cari lagi ini kan yang bentuknya. Ini bisa tambah poin ya. Kalau melengkung misalkan kan tambah poin. Saya mau melengkung, berarti klik kanan ya. Klik kanan ya. Nah kalau dirasa sudah cukup, kembali ke O untuk uang select, T untuk true view atau realnya ya. Ini kan tombol cepat. Kalau misalkan masih bingung kan harus lari kursor, lari ke sini. Ini kan O nih, tuh select object kan O. Terus yang H nih, yang H itu harus ke sini. Jadi kursornya harus lari-larian. Tapi kalau ini enak ya. Kalau ini kan tombol cepat. Jadi saya mau buka, tinggal ini kan. Kalau mau S H. Tadi buat apa, Pak? O itu untuk select. Ini ya. Select tuh kan. Selectnya nyala kan. Untuk select. H itu untuk editing. Jadi nanti poinnya nongol tuh. Ya. Kita kembali ke dibuang ya. Kita lanjut ke sini. Nah ini itu bentuknya sama ya, sini ke sini ke sini. Jadi nanti kita cukup bikin satu aja, selebihnya kita copy paste. Masih pakai yang ini. Klik kanan buat lengkungan, kiri kan buat kotak. Klik kanan ya, buat lengkung. Iya. Kalau untuk ngapus backspace ya. Kalau nggak misalkan kan ada titik yang salah kan. Yang ini. Kiri untuk kotak ya Pak. Iya. Nah terakhir ini kalau mau bagus kita titiknya itu kalau nggak di zoom kan nggak tahu kan, kadang nggak terpotong ya, nyambung ya. Ya jadi titiknya itu harus ketemu. Enter. Kalau sudah selesai enter gitu ya. Iya. Kemudian ukurannya kita sudah tahu 1 ya. Langsung klik aja. Biar sama kayak S1 enter ya. Nah. Kemudian ini bisa Ctrl D untuk copy paste kan. Ctrl D biru ini ya. Tarik dulu. Untuk putar ini diklik lagi biar titik-titiknya itu berubah jadi putih. Nah putih kan, baru kita putar, di rotate. Kalau geser klik lagi, dia harus ada isinya, jangan kosong. Nah yang diklik apa? Klik kanan. Klik ininya, medianya nih yang mau kita rubah. Ya. Pegang baru geser, pegangnya yang ya gitu. Nah kalau misalkan sebenarnya ini itu gambar yang contohnya itu dia nggak bikin satu terus di copy paste, dia bikin satu. Nah padahal akhirnya nggak sama. Nah kalau kita bikin kan satu di copy paste, jadi sama ya. Sebenarnya kan kalau mau bagus itu kan satu di copy paste. Iya. Jadi terserah kalau misalkan
Tapi ya saya mau sesuai sama gambar ya mau nggak mau. Tapi kalau misalkan kayaknya lebih bagus ini, jadi nanti kan gambar 3 ini sesuai ukurannya, berarti ini kan jangan terpaku berarti kayak manual itu sama ya? gambar asli ya. Gambar asli juga kan buatan orang juga kan. Maksud saya, kayaknya lebih bagus inilah. Ini kan berarti 3 lingkaran ini semua itu sama. Kalau ini sama ya, samakan aja lah. Geser dulu, pegang, pegang, klik ya, nah putih kan, putar, klik lagi. Nah kalau yang ini kan sama. Sudah, kemudian kita bikin huruf. Kalau untuk huruf ini ada letteringnya, klik huruf, objek properties. Nah nanti di sini kita ngetiknya SMK Negeri 1 Apel Gading. Besar semua. Spasi Negeri 1. Sambung. Iya, kok ada spasi dulu. Ini ya. Nah kalau sudah jadi lengkap, create tag, gitu nih, create tag. Nah kita lihat, saya maunya melengkung. Nah untuk melengkungin di baseline kita. Nah, ada itu. Melengkung ke atas, melengkung ke Simbol bawah. ya, simbol. Ke atas. Kita kan melengkung ke atas. Ya. Nah dilihat, benar saya titiknya di bawah ya. Nah sini titik 1, ini 1, melengkungin. Jadi ya ukurannya warnanya. Ya yo, muter-muter ayo. Singkai. Bukan disungkan sih. Untuk Simpel paham enggak? Paham. tingginya di ini ya, objek properties buka. Biasa solanan penting. Perhatikan Manual. Yang mana? ini gambar tangan. Jadi sama kayak tadi ya, tapi Ya. lanjutin. Nah nanti kalau di atas 4, di atas 4 mili ya, di atas 4 mili, pakai fontnya ini yang blok nih. Kalau di atas 4 mili, ini kan kita lihat itu tingginya berapa. Nah ini masih bisa pakai blok. Nah nanti kalau misalkan di bawah 4 mili, 3, 2,5, kita cari, kita cari di sini. Nah kita pakai yang small block. Di S, cari di S. Nah kan ada S, kita cari yang small block. SM. Nah Small block. Kalau misalkan di bawah 4 mili itu kita masih pakai blok, nanti akan numpuk, jendol, jelek. Nah kalau pakai ini dia rapi, tetap rata. Di bawah 4 mili. Di bawah 4 mili namanya. Di atas 4 mili kita pakai yang standar, yang blok itu kan standar untuk tulisan. Kemudian nah ini untuk huruf, masih untuk huruf. Di bawah 4 mili, di atas 4 mili pakai blok. Blok 1 itu kan tebel, lebih gemuk. Blok 2 itu lebih tipis. Jadi kalau misalkan tipis kita pakai blok 2. Kalau gemuk blok 1. Semakin besar. Ya. Nah terus kalau misalkan spacingnya nih, karakter spacingnya terlalu rapat misalkan, kita buka, masih di spesial ya. Tadi kan tingginya, ini spacingnya nih bisa rubah. Kalau misalkan masih, saya mau sesuai dengan gambarnya, misalkan kita klik H lagi, editing. Nah, di sini itu ada titiknya, kita geser manual satu persatu. Satu-satu ya? Ya, kalau yang tadi kan yang spacing kan semua, Bu. Kita kurangin semua bergerak. Jarak ya? Kalau ini kan Kayaknya manual kayaknya orang. Manual. Kayak semua wingi ngajar gini kayak ngajar. Bahkan terus enggak itu
Pak, kalau tusuk kan beda ya antara tusuk biru dengan tusuk dasarnya. Yang digunakan beda ya. Ya, Kalau jadi nanti pakai dasarnya kita pakai enggak, air. nanti ini dasarnya ini akan saya isi, misalkan pakai dasar sama nggak pakai dasar, nanti ibu tes bagusan mana hasilnya. Iya, Gitu tapi kan? misalnya kalau Ini ada ya, boros benang ya? tusuk. Nah, makanya saya bilang kalau misalkan di blok dibenangin nih dasar birunya, itu hasilnya itu pertama kurang bagus. Makanya saya bilang, ibu coba ini ada benangnya sama ini pakai bahan biru. Ibu bandingkan aja hasilnya, itu dari hasil. Terus yang kedua dari pengerjaan. Ini lama bu. Ini paling ini saya ngerjain ini nih. Ini yang lama ini bikin birunya, bikin birunya itu bisa 15 menit. Bikin ininya paling 5 sampai 7 menit. Bikin tulisannya. Makanya kalau tanpa ini berarti kan hilang yang 15 menit Iya itu. betul, nek ungguh Waktu produksi ya. sama benang pun lebih irit. Makanya mendingan beli kain karena hasilnya pun lebih bagus. Biaya lebih hemat. Biaya lebih hemat. Oke. Terus kalau warnanya. Nah, kalau warna nanti disesuaikan. Ini kan sudah ada nih tampilkan. Oh iya benangnya. Langsung aja. Klik kuning. Itu kayak per itu jadi temennya mah begitu kayak temen. iya, itu kan karena belum paham. Makanya saya bilang kan kalau customer itu mau pakai benang atau nggak pakai benang kan yang penting hasil akhir. Enak ini loh. Hasil daripada akhir. yang dulu latihannya. Kalau hasil akhirnya lebih bagus tanpa benang, dia juga nggak bakal komplain. Paling iya nih lebih bagus, paling seperti itu. Kok nggak ini nggak dibenangin? Kalau ini sudah paham ya. Iya, karena belum paham tekniknya, belum paham tekniknya. Teknis, praktek Nah, terus untuk kalau ini kan teori. Untuk ini juga, nah ini underlay. Nah, underlay itu sudah dia nggak underlay. Nah, kalau gini dia tanpa underlay ya, berarti dia nggak ada underlaynya. Belum terbuka. Underlay itu maksudnya pola Pak. Bukan, underlay itu dia benangin dulu. Misalkan ini saya kasih benang ininya ya. Nah, untuk dasarnya kalau misalkan kita mau pakai dasar, barangkali kan ada yang memaksa nih. Ada yang memaksa nih birunya saya mau dibenangin gitu kan. Ini terus pakainya yang tatami. Nah, tatami itu kan yang jahitannya nusuknya rapet. Kalau satin itu kan seperti huruf, dia loncat kiri kanan kan siksa. Makanya kalau selebar ini kita pakainya tatami. Warnanya kita bisa langsung rubah misalkan warna biru. Tinggal ikutin garis ini Kanan ya. ya, kanan lengkung, ini sudut lengkung kan kanan kiri kanan kiri ya, sudut ya, Sudut kiri. nah ini melengkung kanan sudut kiri. kiri kanan kiri. Sudut ya. Oke, enter. Wah. Nah, ini tatami ya kalau untuk dasar karena dia lebar. Terus untuk arah benang kita tekan H juga. Nah, berarti ini bordernya itu ke sini. Nah, nanti kadang kalau misalkan ke samping itu kurang bagus atau jadi menyon ya, kayak miring ya bentuknya. Kita bisa rubah arahnya itu. Dia ke samping, nanti ngebordirnya itu ke samping, jangan miring lagi. Ini ya. Ya. Terus untuk isiannya, nah ini kerapetannya itu kalau tatami kayak gini itu standar itu 45 ya, Bu. 45. Kerapatannya 45. Nah, underlay kok nggak ada underlaynya ya? Underlaynya nggak ada dia.
Terus Nah, full home-nya itu untuk bentuknya itu saya mau gemuk atau mau kurus gitu. Nah, ini kan di 20 ya, saya hilangin. Nah, ini lihat di pinggirannya aja bergerak. Tuh, agak masuk kan, berat gitu. Jadi kalau misalkan mau agak ke pinggir, agak naik dikit, spesial apil untuk perapatannya. Nah, ini untuk pengaturannya, ini kan harusnya di belakang kan pertama pengerjaan. Kita gesernya di sini. Ini untuk pengerjaan. Saya mau dikerjakan yang mana dulu? Misalkan kena pengerjaannya dasarnya dulu, kita di belakangnya. Enggak Terus gedrak aja itu ya. ini kita bikin yang pemalangnya bentuknya. Malang. Pemalang. Ya. Retek. Nah, ini karena rata kan baseline-nya kita rubah rata, klik di sini. Untuk ngecilin di drag aja. Kecilin atau misalkan bisa dari sini nih di height-nya. Oh iya. Kalau ini proporsional kan. Tuh. Langsung kelihatan hasilnya. Iya, mending itu aja. Kalau tadi T itu untuk apa, Kak? T itu untuk view-nya. View ini, view kan ini kan view-nya lagi view editing, kan view true-nya, real-nya. Oh, T. Ini ada benangnya. Kalau yang S kan cuman garis aja. Buat sampai suaranya tinggi-tinggi. Warnanya Kuning. ini. Sedikit. Ya. Tinggal garisnya ya. Garis tepi, nah garis tepi lebih enak yang pakai yang ini, jadi satu kali narik. Satu kali narik kayak Pakai apa tadi, Pak? Input. input C. Ini nanti garisnya di tengah ya, jadi dia itu ada media ke atas, ada ke bawah. Nah, Kalau input C Oh gitu. kanan. Kalau kiri secara langsung kanan. Kalau cepat lebih Bu. Karena kan pada tabel otomatis. Manual. Katanya sih. Jadi gue terlalu banyak. Kenaknya kan kayak familiar lebih ini. Terlalu banyak komputernya. materi. Akhirnya bingung. ya. Bukan secara praktis. Nah, terus sekarang ketebalannya Ketebalannya dua. jam 1. Dua. Nah, ini di Ctrl D aja. Saya bikin yang hitamnya. Ini, nah ini untuk size kita bisa rubah di sini juga ya. Jadi kalau misalkan mau proporsional, ini gemboknya di gembok. Tapi kalau misalkan saya mau rubah kan ke samping sama ke atas, yang W itu ke samping, yang H itu ke atas. Jadi kalau proporsional kita rubah satu aja. Ini kan 64, kita bikin 7, 10 ya. Ya. Lebih lebar ya. Ya, kan ini double tadi kan ada kuning ada hitam kan? Tuh. Caranya double tadi gimana Pak? Kok ujuk-ujuk? Iya, di Ctrl D, di copy. Oh, copy tadi ya. Nah, ini saya ulang nih di undo aja ya. Biar Nah, ini kan udah di copy kan? Ini udah di copy, saya ganti warna hitam, terus saya perlebarkan oh, size. proses.
Jadi dia ada dua. Terus untuk tes di mesin seperti apa sih pergerakannya? Nah, Ya, kita coba. shift R. Shift R. R. Shift R. Ini Oh, speednya. langsung gede. Contoh. Yang tadi. Bordire. Teka 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 teka. Merah putihnya ya belum. Tengahnya. Iya. Nah, ini untuk ngilangin gambar aslinya. Ini hilang kan? Tuh gambar aslinya Apa hilang. tadi yang dilihat D. D-nya? D, ya. Kan masih ada gambar aslinya kan? Tekan D, tuh hilang. D-nya pencet. Iya. Dia nggak pakai kontrol D gitu nggak? Enggak, D-nya aja. Nah, ini kan dipanggil. Ini saya hilangkan. Tinggal benderanya ya. Kalau manggil pasti pakai Manggil apa tadi? D-nya aja. D lagi, D dua diklik kali. lagi. Jadi satu kali pencet hilang, satu kali pencet panggil. Oke. Ini untuk bikin bendera. Nah, ini dia naik ya di atas ya, yang baru itu di sini tuh. Jadi dia nggak kelihatan. Ini harus saya geret dulu biar kelihatan. Tuh. Soalnya jadi pengerjaan pertama terus ketutup ya. Iya. Jadi pengerjaan terakhir itu nanti munculnya di atas. Iya. Padahal di atas ini kan jadi pengerjaan pertama gitu. Jadi kayak tadi saya Harus bikin, tarik ke bawah harus tarik dulu. biar nggak ketutup ya. Munculkan dulu. Nah, ini juga untuk cari misalkan ada ini kan namanya toolsnya ya. Kalau ada yang kita bisa buka berapa banyak sih tulisnya yang di sini, klik kanan. Nah, ini tulisnya. Kan ada yang nggak terbuka juga, ini yang nggak dibuka ini istilahnya. Oh, nggak centang ya maksudnya? Nah, ini kan mirrornya nggak ada nih, padahal saya butuh mirror nih. Dibuka aja. Oh, Tinggal dibalik. Mana munculnya mirror? belum? Oh, ini nih di bawah nih. Oh, Kita pindahin ke samping. mana mirror? Nah, ini. Mirror on the mirror. Mirror ke bawah. Oh, ya, tulisnya nggak ada yang tulis satu-satu, dia tulisnya itu langsung jadi 4. Jadi no ya, jangan yes. Kalau yes itu nanti benangnya gabung, nggak terpisah. Tinggal ganti putih. Ya, yang putih yang ininya kita buang. Bisa dari sini kalau kepegang, kalau nggak kepegang kita masuk ke sini color object. Nah, kita kan butuh satu aja ya, yang ininya delete aja. Oh, ini ya. Tuh, sudah ya. Nah, jadi tinggal sekarang tadi tes shift sama R. Masih ada. Bukan R tadi kayaknya. Shift sama R. Shift R. Shift R. Shift R. Oh iya. Ini D-nya saya buang dulu ya. Shift R. Jadi aslinya saya buang. Ini tinggal yang bikinannya aja tuh, polos kan. Ini Terlalu banyak Satu hari sih ya jadinya bikin dan tidak bisa apa? Besok nggak kesini lagi? enggak. Aduh, Iya, jelek Pak. kamu. Iya, iya. Nanti kalau ada butuh info semua mesin ada masalah, ini kan nomor saya. Kasih aja sini lah. tanggal. Baru lemari Di sana. WA dulu. Jadi misalkan gini, Ini kayak apa ya gitu? saya ada masalah dengan ini. penggunaan software di WA-nya ya. Toolnya, yo. Masalahnya kenapa? Oh, saya nggak bisa ngedit bagian apa gitu. Nah, jadi saya fokus. Nah, nanti saya kabarin, Bu.
kita atur waktu. Jadi nanti saya entah di Jakarta entah dimanapun saya buka pakai video, pakai video call. Nah, jadi coba ibu usaha di mana? Jenengan punya YouTube itu enggak tutorialnya punya jenengan? Kalau di YouTube itu ada, tapi kan nggak mengcover semua kebutuhan kita, semua pertanyaan. Kalau video call kan ibu kan kita komunikasinya seperti ini, cuman jarak aja jauh. Maksudnya misalkan ada tutorialnya kan belajar. Ada. Tutor bisa Wilcom ada nanti. Cari aja. Ya, ada. Ada. Nah, kalau ibu mau cari, mau sering nyari gitu. Cara pakai software Wilcom aja. Wilcom. Ya. Nah, Wilcom. Oh, Wilcom embroidery. Di itunya nggak ada tutorialnya ya Pak? Di mananya? Apa bisa diajari cara tool-toolnya ini Pak? Fungsi-fungsi tool satu-satu. Ya, tadi yang ini kan yang TrueView yang buat di S sama T kan, ini kan TrueView kan, T tuh kan keluar kan T tuh, jadi kalau ibu mau tahu gini aja, nah ini F3. Nah, yang ini fungsinya itu kalau ibu mau edit gambar, bukan gambar yang medianya itu harus ada isinya. Kalau yang ini, nih yang ini gambar seperti bikin huruf, dia star n nih, star n, star n. Nah, kayak gini kan hasilnya. Jadi kalau penuh kayak gini itu harus pakai yang ini, nggak bisa pakai yang ini. Kalau pakai yang ini susah. Nah, ini kan untuk layer baru